Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini, kita masuk pada materi demokrasi. Baik, pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos artinya rakyat dan kratos. Kratos adalah pemerintahan atau kekuasaan. Jadi selanjutnya adalah demokrasi itu ada dua. Ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Oke, kita melihat dulu demokrasi yang tidak langsung atau demokrasi perwakilan, yaitu pertama, para pejabat atau yang membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Yang kedua, hak-hak rakyat itu dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat dipilih dan diangkat oleh rakyat. Yang ketiga, tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat. Keempat, tidak dibenarkan adanya kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Di sini dikatakan demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat itu di sini sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Kemudian mengandung makna penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia dan mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Demokrasi juga adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers atau kebebasan individu atau kelompok juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Kemudian demokrasi juga adalah kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian demokrasi juga adalah keterbukaan pemerintahan dan langkah-langkah pengolahan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat. Kemudian demokrasi juga adalah memiliki etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Kemudian selanjutnya adalah norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi. Yang pertama adalah pentingnya kesadaran dan pluralisme. Kemudian yang kedua adalah adanya musyawarah. Ketiga, adanya pertimbangan moral. Keempat, adanya pemufakatan yang jujur dan sehat. Kemudian kelima, adanya pemenuhan segi-segi ekonomi. Keenam, adanya kerjasama antara masyarakat dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. Ketujuh, adanya pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Kemudian selanjutnya kita masuk komponen penegak demokrasi. Siapa saja komponen penegak demokrasi? Di sini pertama ada negara hukum. Konsepsi negara hukum itu mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Kalau kita melihat menurut Mahfud MD, sistem negara demokrasi kita itu mengandung tiga hal. Sistem demokrasi kita itu mengandung tiga hal. Yang pertama adalah pemerintahan dari rakyat. Nah, pemerintahan dari rakyat ini berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Pemerintah legitimasi berarti suatu pemerintahan yang berkuasa mendapatkan pengakuan dan dukungan rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak legitimasi berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat dukungan dan pengakuan dari rakyat. Ini menurut Muhammad Mahfud MD yang pertama, pemerintahan dari rakyat.
Kemudian yang kedua adalah pemerintahan. Tadi pemerintahan dari rakyat, sekarang pemerintahan yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, yaitu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ketiga, ini masih menurut Mahfud MD. Yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pemerintahan untuk rakyat ini adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya kita masuk syarat dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi yang berdasarkan rule of law. Yang pertama itu adalah perlindungan konstitusional, di mana harus menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedurnya. Yang kedua adalah harus memiliki badan kehakiman bebas, jadi tidak memihak. Kemudian ketiga, adanya pemilu bebas. Kemudian keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, adanya kebebasan berserikat dan beroposisi. Keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya kita akan masuk pada nilai kultur atau kultur demokrasi. Nilai atau kultur demokrasi di sini pertama adalah menyelesaikan pertikaian harus secara damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya perubahan atau damai, perubahannya dalam keadaan damai. Kemudian pergantian penguasa, dalam pergantian penguasa itu harus teratur. Keempat, adanya penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Kelima, adanya pengakuan dan penghormatan. Di sini adanya pengakuan dan penghormatan, di sini ada nilai keanekaragaman. Keenam, adanya penegakan keadilan. Ketujuh, bagaimana memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedelapan, adanya pengakuan dan penghormatan. Di sini ada kebebasan. Selanjutnya kita akan masuk di lembaga atau struktur demokrasi. Lembaga atau struktur demokrasi di sini adalah pertama pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua DPR mewakili golongan atau kepentingan masyarakat, dipilih melalui pemilu bebas dan rahasia. Dewan itu kontrol terhadap pemerintah. Yang ketiga adalah ada organisasi politik lebih dari satu partai, misalnya ada partai PDI, Golkar, PKS, dan lain-lain. Keempat, ada pers bebas menyatakan pendapat. Kelima, adanya sistem peradilan bebas menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan. Selanjutnya, suatu negara dapat dikatakan demokratis. Suatu negara itu dikatakan demokratis apabila pertama, kekuasaan mayoritas digandingkan dengan jaminan hak atas hak asasi manusia. Yang kedua, kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Ketiga, hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas. Keempat, semua kelompok atau golongan atau warga negara hendaknya mendapat perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut undang-undang. Selanjutnya kita masuk kepada demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah suatu gagasan pemerintah demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang atau dibatasi konstitusi. Nah, pemerintahannya itu harus berdasarkan konstitusi. Pembatasan dalam sistem pemerintahan demokrasi sangat penting mengingat seringkali makna demokrasi itu diidentikan dengan kebebasan atau Lord Action, yaitu setiap orang itu mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi orang yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, kita akan melihat bagaimana awal pelaksanaan demokrasi konstitusional. Pertama, adanya pembatasan yuridis yang mengandung prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku. Bukan hanya di bidang politik, melainkan pula di dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ada demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum, ditafsirkan seolah-olah negara ini sebagai penjaga malam
negara tidak mau ikut campur dalam urusan lain kecuali di dalam bidang ketertiban dan keamanan umum. Selanjutnya kita akan masuk paham yang bersifat politik dan sosial dari suatu bangsa yang menempatkan kesetiaan tinggi dari rakyat kepala bangsa dan negaranya, itu ada paham liberalisme. Paham liberalisme ini adalah paham kebebasan yang menghendaki kebebasan individu dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Kemudian paham yang kedua ada sosialisme. Sosialisme itu adalah aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentang kepemilikan secara individu atau paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif dan membatasi milik perseorangan. Kemudian yang ketiga adalah ada paham demokrasi, yaitu suatu paham yang mengakui segenap rakyat di dalam pemerintahan rakyat. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam demokrasi. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu diperhatikan di negara-negara kota polis, city state, atau pada zaman Yunani kuno. Pada masa itu seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengawasi secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi di dalam zaman modern, demokrasi langsung itu sulit dilaksanakan karena pertama, sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan. Kedua, tidak setiap orang itu memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks. Ketiga, musyawarah tidak akan efektif sehingga sulit untuk menghasilkan keputusan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi tidak langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana sistem demokrasi atau menggantikan demokrasi langsung yaitu dalam menyalurkan kehendaknya rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di dalam parlemen. Nah, aspirasi rakyat ini disampaikan melalui wakil-wakil mereka di dalam parlemen. Nah, tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing. Kemudian di sistem pemilihannya ada dua macam, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat yang dipilih rakyat adalah orang-orang yang lingkungan mereka sendiri. Kemudian orang-orang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen. Kemudian berikutnya ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Di dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum atau pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Nah, sistem ini biasanya digunakan salah satunya adalah negara bagian Swiss yang disebut dengan kanton. Kemudian yang kedua ada demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal atau demokrasi liberal. Demokrasi formal itu menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam sistem demokrasi semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun, karena kesamaan itu, penerapan asas free fight, kompetisi atau persaingan bebas di dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan yang kaya dan golongan miskin semakin melebar. Kepentingan umum pun diabaikan. Kemudian di demokrasi formal liberal juga sering pula disebut dengan demokrasi barat karena pada umumnya diperhatikan oleh negara-negara barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis itu selalu dimenangkan oleh pengaruh uang yang menguasai penih masyarakat. Kemudian yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi material itu menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan di dalam bidang ekonomi, sehingga persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi. Partai penguasa sebagai referensi kekuasaan negara akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara.
Hak milik pribadi tidak diakui, maka demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak asasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material ini menimbulkan persoalan di bidang rohani dan spiritual. Sehingga demokrasi ini sering disebut demokrasi timur karena berkembang di negara-negara sosialis, komunitas komunis di timur seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia, dan Hongaria. Kemudian berikutnya adalah demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan. Demokrasi formal dan materi persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing. Sejauh tidak secara jelas, pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing, sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat. Kemudian kita masuk demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara, yaitu ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer yaitu suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif, di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlemen, presiden menjabat sebagai kepala negara. Yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Di sini dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres. Jadi kekuasaan eksekutif itu dipegang presiden dan kekuasaan yudikatifnya dipegang oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi melalui referendum. Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada dua cara referendum, yaitu ada referendum obligator dan ada referendum fakultatif. Referendum obligator itu wajib lebih menekankan pada pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan dalam mereferendum pembentukan undang-undang negara. Sedangkan referendum fakultatif menekankan pada pemungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib. Baik, demikian untuk pertemuan yang kelima ini terkait dengan demokrasi. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan juga terkait dengan demokrasi di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.